Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis. Kami di sini akan mempresentasikan kasus pengolahan sampah masyarakat di Kampung Kepuh, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Cici Yulianti dengan NIM akhir 185, ada Elokrintarti Widyastuti dengan NIM akhir 198, dan yang terakhir ada Mia Jumiati dengan NIM akhir 214. Di pemateri pertama yaitu ada Cici Yulianti, pemateri kedua ada Elokrintarti, dan yang terakhir yaitu ada Mia Jumiati. Setelah pemateri selesai, kami akan melampirkan sebuah foto-foto dan video mengenai penumpukan sampah rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Yulianti dengan NIM akhir 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sampah masyarakat di kampung. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Dapat didefinisikan, sampah merupakan segala sesuatu yang tidak lagi dihendaki dan bersifat padat. Sampah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada sampah mudah membusuk dan sampah tidak mudah membusuk. Yang pertama ada sampah mudah membusuk, yaitu zat organik seperti sayuran, daging, daun, dan sisa-sisa lainnya. Dan sampah tidak mudah membusuk yaitu berupa plastik, karet, logam, kertas, tisu, dan bahan bangunan bekas lainnya. Selanjutnya ada sampah menjadi salah satu masalah sosial yang meresahkan bagi masyarakat. Masalah sampah di berbagai kota di Indonesia dapat dipecahkan dengan baik apabila peran aktif masyarakat meningkat. Adanya sampah yang berserakan di pinggir jalan, di depan rumah warga, membuat lingkungan terlihat kotor dan kumuh. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Keminfo bersama tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah mengedukasi masyarakat adanya sampah yang berserakan di lingkungan karena tidak adanya tempat penampungan sampah di sekitar lingkungan dan karena perilaku masyarakat. Selanjutnya, masyarakat memerlukan sosialisasi atau edukasi mengenai bentuk pengolahan sampah. Untuk memecahkan masalah sampah, harus terlihat pola penanganan yang ada saat ini. Dengan demikian, pada titik di mana mata rantai pembuangan sampah tersebut dapat dilakukan perbaikan, penyempurnaan, sehingga sampah yang masuk ke TPA atau tempat pembuang akhir pada akhirnya akan berupa sampah yang benar-benar tidak diolah kembali. Misalnya sampah B3. B3 yaitu beracun, berbau, dan berbahaya yang langsung masuk ke pembakaran sampah, tidak ada di tempat pembuangan akhir. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Pemasaran sosial atau social marketing adalah strategi untuk merubah perilaku. Hal tersebut menggabungkan komponen pendekatan tradisional terbaik untuk perubahan sosial dalam suatu perencanaan yang matang dan kerangka kegiatan serta pemanfaatan atas teknologi komunikasi beserta kemampuan pemasaran. Pada pemasaran sosial ini, kami mengambil masalah mengenai pengolahan sampah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian, dimaksud dengan sampah yaitu spesifik sampah karena sifatnya kontraksi atau volumenya memerlukan pengolahan khusus. Pengolahan sampah yang dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangannya itu meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah tersebut. Selanjutnya, ini ada pembahasan mengenai kasus yang kami ambil yaitu di Desa
Kampung Kepuh. Di sini ada mengidentifikasi dan menguraikan proses pemasaran sosial. Nah, tabel ini yaitu perilaku negatif yang terjadi di organisasi. Masalahnya, karena banyaknya pemukiman warga membuat menumpuknya sampah limbah rumah tangga di sekitar rumahnya masing-masing dan di pinggir jalan. Penumpukan bisa berhari-hari membuat suasana tidak asri dan tentu menimbulkan bau yang tidak sedap. Salah satu masalah yang timbul juga karena periode pengambilan sampahnya yaitu sekitar 1 minggu sekali. Perilaku tersebut mencerminkan perilaku lalai terhadap kebersihan sekitar kawasan rumah dan jalan raya. Dan di sini pelakunya yaitu terdapat beberapa warga. Lokasinya di Kampung Kepuh, RT 3, RW 26, Desa Kecamatan Padalarang atau Kabupaten Bandung Barat. Perkiraan lamanya perilaku terjadi di sini kurang lebih ada 3 tahun. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang yaitu terdapat Karang Taruna yang mengolah penumpukan sampah tersebut. Periode pengamatan kasus ini yaitu tahun 2021. Pihak yang diwawancarainya tidak ada. Alasan perilaku yaitu kurangnya perhatian dari aparat setempat atau RT RW terhadap penumpukan sampah yang menyebabkan warga kebingungan membuang sampah limbah rumah tangganya karena tidak difasilitasi bak penampungan untuk membuang sampah. Selanjutnya di sini ada menentukan kebutuhan dan sumber daya riset. Nah, tabel titik 2 ini keputusan dan pertanyaan ditunjukkan oleh peneliti. Kita membuat kuesioner untuk masyarakat. Yang pertama ada analisis lingkungan. Pertanyaannya, sampah merupakan semua benda sisa kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai lagi. Kedua, setiap masyarakat harus mempunyai tempat untuk pembuangan sampah. Yang ketiga, setiap masyarakat harus bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Selanjutnya, di sini yang kedua ada penyeleksi halayak sasaran. Yang pertama ada informasi, sosialisasi, atau edukasi disebarkan word by word ke seluruh kalangan di RT RW setempat. Yang kedua, ada sosialisasi atau edukasi terkait dengan pengolahan sampah yang baik. Selanjutnya yang ketiga ada penetapan tujuan dan sasaran. Di sini ada masyarakat perlu mengetahui pemilahan sampah organik dan anorganik. Yang kedua ada masyarakat perlu mengetahui konsep 3R yaitu reduce dan resell sampah. Yang keempat, di sini diperlukan adanya kegiatan rutin gotong royong untuk memelihara kegiatan lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada masyarakat harus menimbun atau mengubur sampah organik di halaman rumahnya. Selanjutnya di sini yang kelima ada pengembangan strategi. Nah, pengembangan strategi ini yang pertama ada adanya sosialisasi, edukasi pengolahan sampah masyarakat untuk mendukung perubahan sikap. Yang kedua ada masyarakat harus membakar sampah untuk mencegah bau yang menyengat. Yang C, masyarakat harus mendaur ulang sampah yang bisa dipakai. Lalu yang D, masyarakat mengolah sampah organik menjadi pupuk. Yang E, masyarakat harus mengumpulkan sampah di tempat sampah yang kemudian diangkut oleh petugas atau dibuang ke TPS atau TPA setempat. Yang F, masyarakat bisa menjual sampahnya yang masih layak pakai kepada pengepul. Lalu yang keenam, pengembangan sebuah rencana untuk evaluasi dan pemanfaatan sampah. Yang A, pengolahan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Yang B, orang yang membuang sampah sembarangan tidak diberi sanksi atau hukuman. Yang C, dengan adanya
poster atau spanduk "Jangan membuang sampah sembarangan" merupakan keberhasilan dari kegiatan sosialisasi atau edukasi pengolahan sampah. Yang ketujuh, penetapan anggaran dan sumber pendanaan. Yang A, diperlukannya dana kurang lebih 20 juta untuk membuat bak sampah di sekitar tempat-tempat di depan rumah warga. Yang B, menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bersama. Lalu yang terakhir ada yang ke-8, melengkapi sebuah rencana, implementasi dan perilaku berkelanjutan. Yang A, masyarakat perlu melakukan kegiatan positif seperti bergotong royong. Yang B, perlu adanya sosialisasi dan edukasi secara rutin di lingkungan sekitar. Dan untuk kuesioner yang sudah dijelaskan di atas tadi, perlu dijawab menggunakan keterangan ini STS, yaitu sangat tidak setuju. Yang kedua ada TS tidak setuju, C cukup, S setuju, dan SS sangat setuju. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Elokrintarti Widyastuti dengan NIM 511181198. Di sini saya akan mempresentasikan materi kegiatan pemasaran sosial dengan menyeleksi pasar sasaran dan menetapkan tujuan serta sasaran pemasaran sosial. Berikut tabelnya dengan 3 poin dan 5 kategori. Yang pertama yaitu tujuan kampanye. Menghindari penumpukan sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Target audiensnya masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal dan pengguna jalan di daerah Kampung Kepuh. Behavior objektifnya masyarakat mulai membuang sampah pada fasilitas umum yaitu bak sampah. Knowledge objektifnya, apabila masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya, maka akan menimbulkan dampak banjir dan lingkungan menjadi tidak asri, kotor dan berbau tidak sedap. Di belief objektifnya, selain merusak pemandangan, kuman yang terdapat di sampah akan berkembang biak dan menimbulkan berbagai penyakit yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Poin kedua yaitu ada mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan. Ada target audiensnya yaitu masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal dan pengguna jalan di daerah Kampung Kepuh. Behavior objektifnya, ada masyarakat mulai membuang sampah pada tempatnya. Aparat sekitar pun mulai membuat fasilitas umum yaitu bak sampah dan masyarakat pun mulai bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekitar. Ada knowledge objektifnya, karena banyaknya sampah yang berserakan akan menyebabkan saluran air menjadi tidak lancar, akibatnya air hujan tidak bisa mengalir hingga meluap ke tempat sekitar. Ada belief objektifnya, yaitu apabila lingkungan yang tercemar dan kotor, maka akan menjadi sarang penyakit, dan apabila lingkungan beralih dan tidak tercemar sampah, maka akan membuat lingkungan nyaman dan akan adanya sarang kuman atau sarang penyakit. Di poin ketiga yaitu ada meningkatnya. Selanjutnya ada 3.3.2, memahami halayak sasaran dan persaingan. Di tabel 1.4, pandangan halayak sasaran tentang persaingan pada program sosial di daerah Kampung Kepuh. Di sini terdapat 3 perilaku dengan kategori perilaku yang diinginkan dan perilaku bersaing. Di perilaku pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya, dan perilaku bersaingnya ada membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di jalanan dan ke sungai. Ada manfaat yang dipersepsikan dengan perilaku yang diinginkannya.
Membuang sampah pada tempatnya merupakan hal baik yang harus ditiru. Ada perilaku bersaingnya, yaitu masyarakat malas membuang sampah pada tempatnya dikarenakan tidak ada tong sampah di sekitarnya. Ada hambatan atau biaya yang dipersepsikan. Perilaku yang diinginkannya adanya pengeluaran biaya untuk pembuatan fasilitas sampah atau bak sampah dan biaya untuk pengelolaan sampah di sekitar tersebut. Perilaku bersaingnya yaitu apabila hal tersebut terus-menerus dilakukan, maka akan membuat lingkungan sekitar menjadi kotor dan tidak asri. Yang terakhir yaitu ada pendapatan manfaat, persepsi manfaat atau biaya yang dirasakan. Ada perilaku yang diinginkannya yaitu dihiraukan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Ada perilaku bersaingnya yaitu apabila hal tersebut terlihat oleh warga sekitar, maka akan diberikan teguran atau sanksi. Di sini ada perilaku kedua, yaitu perilaku yang diinginkannya mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan. Ada perilaku bersaingnya, yaitu mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dan membiarkan sampah menjadi berserakan di mana-mana. Manfaat yang dipersepsikannya dengan perilaku yang diinginkan, yaitu membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat. Perilaku bersaingnya, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang mudah daripada mencari bak sampah terlebih dahulu. Ada manfaat yang dirasakannya. Perilaku yang diinginkannya yaitu terhindar dari penyakit karena tidak adanya penumpukan sampah. Perilaku bersaing, kurangnya rasa peduli pada tumpukan sampah yang akan mengakibatkan penyakit. Ada hambatan yang dipersepsikan. Perilaku yang diinginkannya yaitu tidak adanya rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan itu sendiri. Perilaku bersaingnya, timbulnya dampak lingkungan itu sendiri seperti pencemaran lingkungan, banjir, dan pemicu tanah longsor. Di sini yang terakhir yaitu ada persepsi dimanfaatkan atau biaya yang dirasakan. Perilaku yang diinginkannya yaitu ada kurangnya fasilitas bak sampah di sekitar rumah atau jalan, membuat masyarakat malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Perilaku bersaingnya yaitu ada tidak adanya teguran atau sanksi, membuat masyarakat bebas membuang sampah sembarangan. Di perilaku ketiga terakhir ada manfaat yang dipersepsikannya yaitu adanya penghargaan akan membuat masyarakat menjadi giat untuk membuang sampah pada tempatnya. Perilaku bersaingnya adanya masyarakat yang tidak peduli dan tidak mau ikut kontribusi mendapatkan penghargaan lingkungan bersih. Ada manfaat lain yang dirasakan dengan perilaku yang dipersepsikan ini, yaitu ada masyarakat daerah lain akan termotivasi dan mengikuti untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada perilaku bersaingnya yaitu tidak ada kerjasama antar masyarakat, membuat lingkungan menjadi kotor. Sini ada hambatan atau biaya yang dirasakan. Perilaku yang dipersepsikan yaitu ada kurangnya fasilitas bak sampah yang mendukung masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Perilaku bersaingnya yaitu adanya masyarakat yang tidak bisa merawat fasilitas bak sampah dengan baik. Ada persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan. Ada perilaku yang dipersepsikannya yaitu kurang adanya tindakan dari pemerintah atau dinas kebersihan membuat masyarakat bebas membuang sampah sembarangan. Ada perilaku bersaingnya yaitu belum adanya peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Di materi yang selanjutnya ada 3.3.3, ada merancang produk dan tawaran pasar. Di tabel 1.5 ada
3 tingkatan produk dalam program pemasaran sosial di Kampung Kepuh, Padalarang. Di sini ada 3 poin atau 3 kategori. Yang pertama ada core produk, yaitu mengurangi penumpukan sampah. Aktual produknya menyediakan fasilitas untuk melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat secara rutin. Ada augment produk, yaitu adanya poster atau spanduk dengan tagline "Jangan membuang sampah sembarangan", merupakan salah satu dari kegiatan sosialisasi atau edukasi pengolahan sampah. Poin terakhir yaitu ada core produknya mengurangi bau tidak sedap dan banjir di lingkungan sekitar. Ada aktual produknya, menyediakan fasilitas untuk menampung sampah atau bak sampah di berbagai tempat agar tidak berserakan. Ada augment produk. Bak sampah harus dipisahkan atau dibedakan menjadi organik dan non-organik agar baunya tidak terlalu menyengat. Materi selanjutnya yaitu ada biaya moneter dan non-moneter dalam program pemasaran sosial di Kampung Kepuh, Desa Padalarang. Di sini ada 2 kategori dengan 2 poin. Yang pertama yaitu ada biaya non-moneter, diperlukan biaya untuk informasi kepada masyarakat dengan cara membuat spanduk atau poster. Biaya non-moneternya, masyarakat tidak merusak atau membuang poster atau spanduk yang telah dipasang. Poin yang kedua yaitu ada biaya non-moneter, diperlukannya dana kurang lebih sebesar 20 juta untuk membuat bak sampah di berbagai tempat. Ada biaya non-moneter, memilah sampah organik dan anorganik serta membuangnya ke bak sampah yang telah disediakan. Ada materi selanjutnya yaitu 1.7, strategi dalam mengolah biaya dalam program pemasaran sosial di Kampung Kepuh, Padalarang. Di sini ada strategi dalam mengolah biaya. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu berusaha untuk mendapatkan dana dan meminta bantuan kepada pemerintah setempat atau mengajukan dana sponsor untuk mendukung program kegiatan yang akan dilakukan. Poin yang kedua yaitu ada memberikan program kreativitas bisnis menggunakan sampah daur ulang organik dan anorganik melalui sosialisasi untuk terciptanya hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Poin yang terakhir yaitu ada menyediakan fasilitas untuk menampung sampah seperti bak sampah di berbagai tempat agar lingkungan menjadi bersih dan asri. Saya Mia Jumiati dengan NIM 214. Di sini saya akan menerangkan mengenai tabel 1.8 yaitu mengenai strategi dalam mengelola manfaat dalam program pemasaran sosial di Kampung Kepuh Padalarang. Untuk poin pertamanya yaitu memberikan motivasi dan bantuan yang masyarakat Kampung Kepuh butuhkan demi kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk poin yang kedua yaitu memberikan pengarahan kepada masyarakat Kampung Kepuh untuk melakukan kegiatan yang positif bagi diri mereka. Untuk poin yang ketiga yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Kepuh dalam program kebersihan lingkungan agar dapat membuang sampah pada tempatnya, yaitu pada bak sampah. Yang selanjutnya di sini ada 3.3.4 yaitu mengenai membuat kemudahan akses. Pada program kami ini untuk produsennya di sini ada lembaga nirlaba dan untuk konsumennya di sini ada masyarakat Kampung Kepuh. Pada kasus ini, kami menggunakan saluran distribusi tingkat 0. Produsen yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh pihak berwenang yaitu aparat setempat dan Karang Taruna. Konsumen utamanya yaitu masyarakat Kampung Kepuh dari usia anak-anak hingga dewasa dan lansia di lingkungan tersebut. Masyarakat dapat membantu untuk mencegah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan dari sampah itu sendiri. Yang selanjutnya di sini ada 3.5 yaitu menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi. Ringkasan kreatif untuk kampanye perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga di daerah Kampung Kepuh Padalarang. Untuk A, yaitu ada pesan utama. Di sini jangan membuang dan menumpukan sampah limbah rumah tangga di sekitaran rumah dan di pinggir jalan.
Untuk poin B yaitu ada sasaran pemirsa, yaitu ibu rumah tangga yang berkisar usia 30 tahun di Kampung Kepuh, Desa Padalarang. Terdapat beberapa rumah yang menumpukan sampahnya di sekitaran lingkungan rumahnya. Dan ada pun beberapa oknum yang membuang sampahnya di pinggir jalan. Perilaku tersebut memang sebenarnya tidak diinginkan, tetapi harus mereka lakukan setiap hari, dikarenakan kondisi TPA atau tempat pembuangan akhir sudah semakin banyak. Maka dari itu, para pengepul pun akhirnya jarang untuk mengambil sampah tersebut dari setiap rumah masyarakat. Untuk poin C, di sini ada tujuan komunikasi. Untuk mengetahuinya, di sini dampak membuang sampah dan menumpuknya sampah di lingkungan rumah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan membuat lingkungan menjadi tidak asri. Untuk dipercayainya, di sini berbagai macam penyakit mudah tertular. Contohnya yaitu seperti penyakit tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, infeksi kulit, trakoma, dan lain-lain. Jika ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, akan sangat disayangkan pula bagi pertumbuhan anak seperti balita, batita, dan usia rentan. Selanjutnya di sini ada poin D, yaitu manfaat untuk dijanjikan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, maka nilai yang didapat sungguh bermanfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup. Kita sebagai manusia akan merasakan hidup lebih sehat, terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi lebih sejuk dan asri, bebas dari polusi udara, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk poin D di sini ada support to promise. Yang poin pertamanya yaitu kisah nyata dari orang-orang yang biasanya membuang sampah sembarangan menjadikan dirinya malas untuk mencari tempat sampah atau fasilitas umum. Untuk poin yang kedua, fakta-fakta mengenai dampak dari pembuangan sampah sembarangan oleh Dinas UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat. Untuk poin yang ketiga yaitu fakta-fakta mengenai dampak membuang sampah oleh Kementerian Kesehatan, Menteri LHK yaitu atau Lingkungan Hidup dan Kesehatan. Untuk poin yang F di sini ada pembukaan. Yang pertama melalui media sosial, yaitu menayangkan iklan atau seputar artikel mengenai dampak membuang sampah. Yang kedua melalui siaran televisi, yaitu menayangkan iklan, membuat tulisan-tulisan running text, menonton siaran edukatif terkait kesehatan lingkungan yang terdampak dan penumpukan dari membuang sampah sembarangan. Untuk poin yang ketiga, ikut serta menjadi anggota Karang Taruna, atau kita bisa mengikuti pelatihan remaja peduli terhadap lingkungan, lebih sering mengikuti sosialisasi dampak lingkungan dan sosialisasi tentang cara mendaur ulang sampah rumah tangga. Untuk yang selanjutnya, saling bertukar pendapat dengan para masyarakat rumah tangga mengenai cara meminimalisir penggunaan barang-barang plastik. Untuk poin yang selanjutnya, di sini ada poin G, yaitu penentuan posisi. Rasa kepedulian masyarakat yang membuang sampah di lingkungan rumahnya dan di pinggir jalan dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antar masyarakat, karena tak hanya membuat lingkungan kotor, tidak asri, mengeluarkan bau tak sedap, tentunya ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi kesehatan. Baik, yang selanjutnya di sini ada jenis utama media pemasaran sosial. Untuk poin A di sini ada periklanan, yaitu melalui media berbayar dan pengumuman layanan publik tak berbayar. Untuk siarannya di sini melalui televisi atau running text, lalu internet melalui web dan iklan, media sosial melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Untuk poin B-nya di sini ada hubungan masyarakat, acara organisasi di masyarakat, yaitu Karang Taruna, kerja bakti, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan rakyat Indonesia, atau mengikuti serangkaian kegiatan olahraga, seni, gotong royong, sosialisasi, dan edukasi, atau kegiatan program kreativitas bisnis lainnya yang dilakukan di sekitar daerah Kampung Kepuh Padalarang. Untuk poin C di sini ada bahan cetak, yaitu melalui brosur, banner, stiker, dan leaflet. Untuk poin D-nya di sini ada barang promosi khusus, yaitu handphone melalui aplikasi. Untuk barang sementaranya yaitu melalui banner, stiker, dan spanduk. Untuk poin E di sini ada tanda-tanda dan tampilan, yaitu melalui spanduk, poster, dan gambar peringatan.
Untuk poin F di sini ada penjualan pribadi yaitu seminar. Dan untuk G, poin terakhir di sini ada media populer yaitu media sosial. Selanjutnya di sini ada bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu perilaku masyarakat akan membuang sampah merupakan tindakan yang ditimbulkan dari bagaimana seorang masyarakat memperlakukan sampah yang telah dihasilkannya. Apakah dengan membuang sampah sembarangan, apakah menyimpannya kemudian meletakkannya di tempat sampah. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan atau konsepsi masyarakat akan sampah karena dengan adanya pengetahuan akan sampah mulai dari manfaat, kegunaan hingga dampak-dampak yang ditimbulkan sampah dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku dan memberikan tindakan akan sampah. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku seseorang. Yang selanjutnya di sini ada saran. Diharapkan keterlibatan aparat sekitar dalam menangani penumpukan sampah memang sangat penting akan kebersihan lingkungan. Diharapkan juga sebagai masyarakat yang telah mengetahui pengetahuan tentang sampah dalam mendaur ulang sampah, dampak-dampak dari timbulnya penyakit atau memilah sampah organik dan anorganik, mampu lebih menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mampu menyelesaikan permasalahannya akan penumpukan sampah di pekarangan rumah masyarakat masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kondisi di mana penumpukan sampah di pekarangan rumah warga. Sampahnya tercacar kemana-mana. Di setiap rumah pun mereka menyimpan sampahnya di depan perkarangan rumahnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami yang sudah memaparkan tentang kegiatan atau kasus pengelolaan sampah di Kampung Kepuh, Desa Padalarang. Semoga apa yang kami paparkan bisa dirasakan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.